Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Diaulak Salsabila dengan NIM 877987528 Prodi PGSD asal UPPJJ UT Jember. Di sini saya akan melakukan tugas tutorial kedua, yaitu tugas video presentasi mengenai bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan dan serta nilai-nilai ilmu kependidikan. Lalu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, dan contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Baik, yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu kependidikan. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat pendidikan tidak hanya sebagai teknik mengajar, melainkan sebagai ilmu pengetahuan yang utuh. Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan memiliki objek kajian yang jelas dan eksistensi yang diakui sebagai sebuah disiplin ilmu, bukan sekedar praktik teknis. Filsafat ilmu mempertanyakan dan merumuskan ulang hakikat manusia atau apa yang dididik dan hakikat pendidikan sendiri, mengapa harus dididik. Filsafat memberikan landasan dasar bagi perbaikan, peningkatan, dan pemeliharaan sistem dalam pendidikan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dalam mengawasi dan memperkuat keilmiahan atau epistemologi, filsafat ilmu mengawasi metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam pendidikan, memastikan kebenaran ilmiah dan objektivitasnya. Filsafat ilmu menguji asumsi dan metode keilmuan, seperti memastikan kurikulum dikembangkan berbasis bukti dan metode penelitian pendidikan yang digunakan filsafat rasional dan empiris. Filsafat ilmu mendorong pendidik dan peneliti untuk tidak hanya menerima metode konvensional, tetapi mengkritisi, menganalisis, dan memperbaikinya. Mengawasi dan memperkuat nilai atau aksiologi. Filsafat ilmu bertindak sebagai pengawas etika dan moral, memastikan bahwa ilmu pendidikan digunakan untuk tujuan kemanusiaan yang mulia, bukan sekedar alat teknologi. Memastikan bahwa pendidikan tidak hanya fokus pada kognitif atau IQ, tetapi juga pengembangan karakter, moral, dan etika siswa. Filsafat pendidikan memberikan arah bahwa setiap kebijakan dan proses pembelajaran bertujuan untuk memanusiakan manusia atau humanisasi. Yang kedua yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai tidak hanya menjadi objek kajian filsafat ilmu, tetapi juga menjadi motor penggerak yang memperkuat, memperbarui, dan memperluas cakupan filsafat ilmu itu sendiri. Hubungan keduanya bersifat timbal balik, cara bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu yaitu satu, melahirkan generasi pemikir kritis baru. Pendidikan yang bermakna fokus pada pemahaman yang mendalam, bukan sekedar hafalan materi. Sekolah yang mengajarkan cara berpikir logis, skeptis, konstruktif, dan reflektif secara otomatis mencetak ilmuwan dan pemikir masa depan. Yang kedua yaitu memperkaya dimensi etika ilmu pengetahuan atau aksiologi. Pendidikan yang bernilai menekankan moralitas dan tanggung jawab sosial, bukan hanya kecerdasan kognitif. Pendidikan yang menanamkan nilai kemanusiaan menghasilkan ilmuwan yang sadar dampak sosial dan dari temuan mereka, misalnya etika AI atau cloning. Yang ketiga yaitu mendorong integrasi dan interdisipliner ilmu pendidikan modern. Mendorong integrasi dan interdisipliner ilmu pendidikan modern yang bermakna menghancurkan sekat-sekat kaku antar mata pelajaran melalui pembelajaran berbasis proyek atau project basic learning.
Ketika siswa diajar memecahkan masalah kompleks seperti perubahan iklim, menggunakan sains, sosial, dan seni sekaligus, filsafat ilmu dipaksa berkembang. Yang keempat yaitu menjaga keberlanjutan dan relevansi filsafat ilmu. Tanpa pendidikan yang bermakna, filsafat ilmu akan menjadi menara gading yang kering dan terisolasi dari masyarakat. Tantangan baru di dunia pendidikan, seperti disinformasi digital, memaksa filsafat ilmu untuk melahirkan teori-teori baru tentang literasi kritis dan hakikat kebenaran di era informasi. Yang ketiga yaitu mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena memiliki karakteristik tajam, sistematis, dan radikal atau menyentuh akar masalah yang mampu menguliti, membedah, serta mengurai kompleksitas masalah pendidikan hingga ke struktur paling mendasar. Beberapa alasan mengapa filsafat ilmu berfungsi sebagai pisau analisis dalam ilmu pendidikan yaitu filsafat ilmu dapat 1. Membedah masalah hingga ke akar paling dasar. Filsafat ilmu tidak berhenti pada gejala tersebut, melainkan membedah mengapa hal ini terjadi, mengapa hal itu terjadi. Ia mempertanyakan orientasi kurikulum, hakikat manusia yang dibentuk, hingga sistem nilai yang dianut masyarakat. Yang kedua, alasan yang kedua, yaitu menguliti asumsi dan dogma kaku. Filsafat ilmu berfungsi menguji asumsi di balik kebijakan tersebut. Contohnya membedah apakah standarisasi ujian nasional benar-benar mencerminkan hakikat keadilan dalam pendidikan epistemologi dan aksiologi. Alasan yang ketiga yaitu memisahkan fakta, ilusi, dan kepentingan. Sebagai pisau analisis, filsafat ilmu membedah kurikulum untuk melihat apakah suatu materi diajarkan demi mencerdaskan siswa atau sekedar mencetak buruh industri. Dan alasan yang keempat yaitu menghubungkan serpihan teori yang terfragmentasi. Filsafat ilmu bertindak sebagai alat untuk mengintegrasikan berbagai sudut pandang ilmiah tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih atau kontradiksi dalam penyelesaian masalah. Dan alasan yang kelima yaitu mengurai kompleksitas dengan struktur 3 pilar. Pisau ontologi membedah apa yang sebenarnya sedang diatasi. Pisau epistemologi membedah bagaimana cara mentransfer pengetahuan tersebut, dan pisau aksiologi membedah untuk apa dampak moralnya. Berikutnya yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Berikut adalah contoh konkret penerapan 3 pilar filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam praktik pendidikan. 1. Penerapan dalam kebijakan pendidikan. Studi kasus asesmen nasional. Ontologi yaitu kebijakan ini mengubah hakikat evaluasi. Dalam epistemologi, metode ujian berubah dari sekedar pilihan ganda berbasis hafalan materi menjadi AKM atau asesmen kompetensi minimum. Dan dalam aksiologi, kebijakan ini menghapus tekanan psikologis pada siswa dan menekan kecurangan massal. Contoh yang kedua yaitu penerapan dalam kurikulum. Studi kasus kurikulum merdeka. Dalam ontologi, kurikulum ini memandang kodrat anak sebagai subjek aktif yang merdeka dan memiliki potensi unik. Dan dalam epistemologi, penerapan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Dan aksiologi, fokus utama kurikulum ini adalah pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Dan contoh yang ketiga yaitu penerapan dalam proses pembelajaran di kelas. Dalam ontologi, guru mendefinisikan ulang hakikat tugas sekolah. Dalam epistemologi, guru mengubah metode mengajar dari teacher-centered learning atau guru berceramah menjadi Socratic method
atau tanya jawab kritis. Dan dalam aksiologi, guru menanamkan nilai integritas akademik dan kejujuran digital. Dengan mempelajari filsafat ilmu, kita akan memiliki karakteristik yang tajam, sistematis, dan radikal, atau menyentuh akar masalah, yang mampu membedah serta mengurai kompleksitas masalah hingga struktur paling mendasar. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.